sesi yang kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Syifa'us Saqim karya Al-Imam Al-Arifillah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita sampai di hadis yang ke-17, huruf Hamzah. Akan saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Haditsun sahih rawahul Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta mu'afan fi jasadika, aminan fi sirbika, indaka qutu yaumika, fa'ala dunya wa ahliha al-afa." Hadis yang pertama saya bacakan adalah idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seseorang, konsekuensinya apa? Justru Allah akan menguji orang tersebut. Kenapa begitu? Karena supaya semakin intens hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang dapat ujian, kira-kira seringnya lari ke Simpang 5 atau lari ke masjid? Simpang 5. Apalagi kalau banyak utang, tagihannya numpuk, harus bayar sekolah, itu sering ke masjid. Di masjid itu nunggu habis maghrib sampai isya, nunggu zikir, lagi mikir utang. Nah, dengan adanya ujian dari Allah, banyak hamba-hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau ada orang tertimpa musibah itu kembali kepada Allah, ingat sama Allah, bagus apa enggak sih? Ya sebetulnya ya daripada enggak kembali sama Allah ya masih mending lah. Harusnya sebelum diuji itu sudah kembali sama Allah, ingat sama Allah. Jangan sampai kalau pas diuji kembali kepada Allah, selesai lupa lagi sama Allah. Tapi daripada tidak diuji, tidak ingat, habis diuji tambah jauh dari Allah, masih mending lah. Masih mending kalau ingat sama Allah pas diuji tuh, masih mending. Ya siapa tahu ingat sama Allah, habis itu bablas, hidayahnya tambah terus. Mudah-mudahan. Ya. Jadi tujuan daripada ujian dari Allah adalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ada tambahan, liyasma'a tadarruhu, supaya Allah senang mendengar daripada munajatnya, daripada keluh dan kesah, pengaduan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya begini. Allah itu senang kalau ada hambanya ngaku salah, ada hambanya ngaku lemah, ada hambanya ngaku butuh sama Allah, itu Allah Subhanahu wa senang. Ya, tujuan daripada diuji sama Allah adalah supaya semakin dekat, semakin banyak interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada diuji sama Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci, bukan. Bukan karena Allah ingin menjatuhkan, bukan. Akan tetapi ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon diingat bahwa ujian itu ada yang menyusahkan, ada ujian yang menyenangkan. Jangan dikira ujian itu kalau yang sengsara saja. Kalau kita bilang musibah atau ujian, itu langsung di benak kita mikirnya tidak punya uang, langsung terpikir utangnya banyak, langsung terpikir tidak punya mobil, langsung terpikir tidak punya rumah, langsung terpikir berasnya habis. Ya, yang dinamakan ujian, langsung kita mikirnya yang tidak baik. Padahal ujian dari Allah bisa berupa yang baik, bisa berupa yang baik tidak baik. Ya, yang kita benci kadang kita sukai. Ya. Lah misalnya Anda mendapatkan karunia dari Allah, rumah mewah, mobil mewah, tanah yang luas, istri cantik, anak banyak, itu ujian apa bukan? Bisa berarti ujian. Ya.
setiap dia bisnis tender mesti deal terus, itu bisa berupa ujian ya ikhwan. Bukan berarti ujian itu sesuatu yang menyusahkan. Ada yang susah, ada yang senang juga. Sering kita mendengar kata ulama, banyak orang lulus ujian kalau ujiannya susah, tapi kalau ujiannya menyenangkan banyak yang gagal, yang lulus itu jarang. Karena apa? Lalai. Orang kena musibah tidak disenangi, kembali sabar banyak. Orang dapat kenikmatan syukur jarang, tidak semuanya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami akan mencoba menguji kalian dengan yang jelek, dengan yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Intinya apa? Kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan musibah, bersabar. Orang sabar kembali kepada Allah. Anda dapat nikmat, ujian dari Allah, fitnah. Anda bersyukur, Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat yang kurang enak, bersabar. Dapat yang enak, bersyukur. Orang bersabar dan bersyukur adalah termasuk orang mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, dan termasuk masuk surga. Itu dulu ada seorang perempuan itu cantik jelita, putih, ideal lah, sangat ideal. Setiap laki-laki ingin melamarnya. Tapi subhanallah, dilalahnya dapat suami itu jelek, ya, mukanya di bawah standar, kurus lagi. Satu ketika sedang bercengkrama, istrinya bilang, "Alhamdulillah, abang, saya dan engkau insya Allah termasuk ahli surga." Loh, kenapa Dinda kok kita termasuk surga? Ya, saya mendapatkan Anda sebagai suami, saya bersabar. Anda mendapatkan saya, bersyukur. Orang bersabar sama bersyukur termasuk ahli surga. Sangat romantis sekali. Subhanallah. Nah, itulah apa namanya, perlu berhati-hati ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan rezeki atau kenikmatan dari Allah. Kita anggap semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menyusahkan, ujian yang menyenangkan. Orang banyak diuji dengan kefakiran, hidup sederhana, rumah ngontrak, ibadahnya rajin, banyak, ke masjid rajin, pengajian rajin, Jumatan berangkat, kasih itu banyak. Tapi kalau diuji sama Allah dengan kenikmatan, rumah besar, mobilnya banyak mewah, usahanya maju, pekerjaan lancar, rekeningnya banyak, lupa sama Allah itu banyak. Jadi harus berhati-hati. Justru karena banyak yang gagal ketika mendapatkan ujian yang senang, kita perlu berhati-hati. Jangan sampailah kita mendapatkan istilahnya istidraj, itu dimanja sama Allah Subhanahu wa taala, di dunia dikasih tanpa batas. Tapi lihat, hati-hati, nanti kamu setelah meninggal, nanti di akhirat sudah tidak punya kebaikan. Karena apa? Sudah saya kasih semua kebaikannya di dunia, tinggal jeleknya kamu di akhirat, masuknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak mau bersyukur, tidak mau kembali kepada Allah, harta yang kita dapatkan, kemudian yang kita dapatkan bukan dikembalikan kepada Allah, hati-hati. Jadi apa? Fitnatan wa ilaina turja'un. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh beberapa nabiullah, para utusan Allah. Mereka kalau dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Contohnya seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang menahun.
Tapi dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an, inna wajadnahu shabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami telah mendapatkan Ayub itu adalah orang yang ahli bersabar. Sebaik-baik hamba adalah Ayub karena dia adalah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi mendapatkan kenikmatan seperti air bah, tidak pernah putus, rezekinya melimpah, bahkan diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman. Ya. Allah mengatakan apa? Wadhkur 'abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Ingatlah ceritanya bagaimana Nabi Daud, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan telah kami berikan keturunan kepada Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Ketahuilah Nabi Sulaiman ini termasuk hamba yang pandai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ya enggak? Ahli bersyukur Nabi Sulaiman. Kalau orang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau tidak bersyukur atau kufur nikmat, ini akan disiksa, akan dikurangi jatahnya, dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditarik semua nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan bersyukur beliau. Suatu ketika Bilqis mendatangi Nabi Sulaiman minta kepada para pengikutnya, siapa yang bisa membawa ke sini singgasananya Bilqis? Ada jin. Saya bisa, wahai Nabiullah, sebelum engkau bangun dari tempat duduk, singgasana sudah di sini. Hebat. Ada lagi orang soleh, bukan jin, golongan manusia seperti saya dan jenengan, tapi dapat ilmu dari Allah yang luar biasa. Wahai Nabi, saya bisa mindahin sebelum kau kedip. Hebat mana? Kalau jin sebelum Nabi Sulaiman berdiri, bangun dari tempat tidurnya. Ini hamba Allah dari manusia sebelum engkau berkedip, wahai Nabi Sulaiman. Akhirnya yang dapat mandat tadi. Setelah dipindahkan betul singgasana Bilqis, Nabi Sulaiman itu merestui Allah. Ini nikmat seperti ini tuh ujian dari Allah. Jangan sampai saya termasuk orang dimanja mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena kekuasaan saya, kehebatan saya, bukan, tapi ini adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, kata beliau, terekam dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya bersyukur atau orang yang kufur nikmat. Nabi Sulaiman diuji sama Allah, bersyukur, alhamdulillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyusahkan. Sama-sama harus kembali kepada Allah. Itu adalah fitnah. Tujuannya apa? Di akhir ayat, wa ilaina turja'un, dan kepada kami, kepada Allah kalian hendaklah kembali. Engkau bersabar, kembali kepada Allah. Engkau bersyukur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Allah menguji kita itu bukan karena benci, tapi karena justru itu adalah tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai seseorang, ibtalahum, akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai nanti pulang-pulang dari sini langsung muji istrinya muji suaminya, atau yang masih jomblo muji ini calon itu betul-betul cinta, dia bikin uji yang ruwet-ruwet, kasihan. Nah kalau selama ini minta bukti terus, ya kasihan lah. Jadi Allah menguji menunjukkan rasa cinta. Sebab
orang kalau dicintai tadi, yang bersabar kembali sama Allah, sering astagfirullah, sering mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang bersyukur, mendapatkan nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti semakin banyak interaksi enggak antara hamba dengan Tuhannya? Semakin banyak. Tapi kalau tidak ada ujian, lupa dia. Ingat-ingat, wah, ya Allah Gusti, ini sudah Ramadan seminggu lagi, baru ingat. Habis awal seminggu sudah lupa. Seminggu yang lalu masih tarawih itu sudah lupa. Seminggu yang lalu masih puasa itu sudah lupa, ya. Seminggu setelah puasa, setelah Syawal itu lupa, ingatnya lagi seminggu sebelum Ramadan lupa. Dengan adanya ujian, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Sering tidak kita mendengar ada seorang pengusaha, usahanya bangkrut, rugi, tutup, habis itu kembali kepada Allah. Sering enggak? Sering ya? Ya. Itu Allah mengharapkan kembali kepada Allah. Masalah hartanya kurang lebih lah. Begitu juga ada pengusaha nih, yang tadinya orang tidak punya, dikasih harta sama Allah, tiba-tiba jadi orang bersyukur, pandai sedekah. Itu juga tanda kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diharapkan interaksi lebih sering antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dicontohkan oleh para nabi sebelum kita, diriwayatkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nabi-nabi yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memanjatkan pujian kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa, interaksi, munajat, dialog. Masalah nanti dikabulkan kapan, ya terserah Allah, pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada kalian berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat dengan dia. Ya. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa seorang hamba. Fal yastajibuli, hendaklah memohon dikabulkan doa. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Contohnya adalah Nabi Yakub. Beliau adalah ayah daripada Nabi Yusuf, yang dimasukkan di dalam sumur tua, kemudian ditawan oleh penguasa Mesir, dijadikan sebagai pelayan di penjara. Nah, ketika paceklik, Nabi Yusuf sudah menjadi raja, tangan kanan raja, sebagai menteri ekonomi lah istilahnya. Nah, ini minta bantuan beli sembako, dikasih, tapi dikembalikan uangnya. Yang kedua minta adiknya Bunyamin ditahan. Kemudian ketika kembali, anak-anaknya mengeluh, wahai ayahanda, saudara kami Bunyamin ditahan oleh raja karena dia ketahuan mencuri. Ya, nangis Nabi Yakub. Ini adalah tipu daya kalian. Ini persis seperti dulu kalian memperdaya Yusuf. Nangis. Nabi Yakub bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata seperti dalam Al-Qur'an, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadu, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Nabi Yakub sudah dapat berita. Ini adalah Nabi Yusuf itu masih ada, dan Bunyamin juga sebetulnya ada, cuma karena diperdaya saudara-saudaranya aja. Berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub juga begitu. Dalam Al-Qur'an, wa ayyuba idna darabbahu anni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika memohon kepada Tuhannya,
Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa musibah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermunajat. Kalau kita dapat musibah atau sesuatu, ya munajat. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa kita, ya. Ya kalau kira-kira pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, ya kira-kira kalau di masjid ya jangan keras-keras. Nanti sampingnya dengar, oh doanya boleh, doanya gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Arab kan sampingnya tidak tahu, kanan kiri itu aman, Allahumma rabbana atin, macam-macam bahasa Arab sampai kanan kiri tidak tahu. Tapi kalau bahasa Jawa jangan keras-keras lah, kanan kirinya nanti dengar. Atau kalau di rumahnya di kamarnya tidak apa-apa. Loh ini nanti terbuka semua malah viral nanti. Kemudian ada lagi saya ceritakan nih, Nabi Musa alaihissalam. Dulu Nabi Musa kan habis memukul ada satu kaum kan dicari, ya kan? Dicari, akhirnya Nabi Musa lari sampai di satu kampungnya Nabi Syuaib. Di situ itu ada sumur, banyak pembalap, mati semua. Ada perempuan 2, ngantri paling belakang. Ditanya, kenapa kamu tidak ngambil air? Ya kami kan perempuan, tidak mungkin kami ngambil sendiri, rebutan mereka. Kalau mereka sudah selesai semua, sudah kelar, kami baru ngambil. Nabi Musa kasihan. Nabi Musa kan badannya besar, keker. Embernya diminta diambilkan sama Nabi Musa, ditolong. Itu kasihkan. Ini sampai rumah lapor sama abahnya, ya. Biasanya pulang terlambat, kok pulang gasik. Dan Nabi Musa habis nganter ember tadi, habis itu termenung lagi, Allah. Itu orang banyak punya keluarga, ini perempuan punya keluarga, punya ayah, punya ibu. Saya sandaran lagi di sini, ingat saya sendirian. Keingat masalahnya. Dalam Al-Quran disebutkan tuh, fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli. Nabi Musa mengambilkan air untuk mereka berdua, putrinya Nabi Syuaib, kemudian kembali bersandar lagi. Faqala, tapi bersandar itu sambil dongo. Ya Allah, kira-kira kuning deh ya. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya apa yang telah Engkau berikan kepadaku, apa segala macam, saya butuh. Saya hamba yang terbatas, seorang hamba yang fakir. Itu maksudnya itu saya butuh istri gitu loh. Secara tidak langsung, cuma kan tidak diucapkan secara langsung. Nabi Sulaiman, ya Allah berilah saya istri. Tidak kayak jenengan itu. Dongan, ya Allah berilah saya istri tiap malam. Belum datang-datang. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ya Allah saya butuh, ya Allah. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Putrinya Nabi Syuaib disuruh manggil Musa, dipanggil sama abah, diajak makan. Habis itu ditawari, Musa, kamu mau pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Alhamdulillah kabul doanya. Diuji sama Allah, kembali ya. Ini contoh Nabi Musa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, kita butuh apa, segala-galanya kita butuhkan, lapor sama Allah, minta sama Allah, dikabulkan. Jangan malu, jangan merasa malu, minder. Ya Allah saya butuhnya kok buahnya banget, ya Allah saya malu. Tidak, justru Allah semakin diminta, semakin banyak permintaan kita, Allah semakin senang. Beda dengan manusia, semakin banyak dijaluk, semakin dia menjauhnya semakin kencang. Coba aja Mbak stop map rumahnya Pak Kaji Fulan itu ke rumahnya siapa, datang sekali luar dikasih, seminggu lagi datang, yang ketiga kali kelihatan serak-serak sandalnya, tutup pintunya, pancing ceklek. Tapi kalau minta sama Allah, Anda semakin banyak minta, justru Allah semakin suka, ya. Ini tadi termasuk mungkin barangkali ada yang belum ketemu dengan jodohnya. Ini bisa ditiru doanya Nabi Musa, ya. Tadi yang saya sebutkan ayatnya itu diulang-ulang, baca setiap hari, ya.
ya paling tidak kurang dari 70 kali lah. Tiap hari insya Allah dalam waktu dekat akan dimudahkan dipertemukan dengan jodohnya. Sebetulnya yang jomblo-jomblo itu bukan karena tidak mempunyai jodoh. Jodohnya sudah ada, cuma tidak dicari. Nah, akhirnya ya tidak datang-datang. Ya. Sudah ada catatannya, si fulan ketemu jodohnya fulana. Itu sudah ada catatan akan menikah dengan siapa. Cuma kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada doa, ya nanti ketemunya lambat lah. Makanya perbanyak ikhtiar, juga perbanyak doa. Doanya tadi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya Nabi Musa yang tertuang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sudah hafal? Kalau belum hafal nanti putar YouTube-nya, catat. Kemudian juga ada Nabi Zakaria. Nah, ini Nabi Zakaria seorang nabi, sudah punya istri, cuma belum dikaruniai anak. Ya namanya seorang berumah tangga ingin punya anak untuk sebagai penerus. Apalagi ini seorang nabi, ya. Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, tidak putus asa. Bahkan usianya sudah senja. Istrinya juga usia sudah senja, tapi luar biasa dikabulkan sama Allah, dikasih anak. Subhanallah. Beliau berdoa apa? Wa Zakaria idna rabbahu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya, wahai Allah, janganlah biarkan aku sendirian. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang pemberi, maha memberi warisan. Maksudnya meminta supaya mendapatkan anak. Dalam ayat yang lain, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya mengucapkan, ya Allah, kami mohon keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mendengar segala doa. Akhirnya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita jangan putus asa, kita jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun problemanya, apapun ujiannya, yang susah ataupun yang senang, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa kita sabar ataupun kita syukur. Orang sabar dan syukur sama-sama mulia, termasuk maqam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Ujian jelek, tidak suka, susah, wa ilaina turja'un. Yang baik dapat rezeki, melimpah harta, melimpah ruah, wa ilaina turja'un. Yang penting kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar kalau ada orang meninggal saja, tapi setiap kita mendapatkan ujian atau musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini semuanya titipan, ya enggak? Kalau kita memahami maknanya nikmat, ya. Kalau kita memahami maknanya nikmat, semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Bahkan nyawa kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang diambil sama Allah, ya milik Dia, bukan milik kita. Kita cuma numpang nitip di tempat kita aja. Ya kalau diambil, sakit hati tidak kita? Tidak sakit hati, sehingga kita bisa bersabar. Inna lillahi. Artinya adalah kita adalah milik Allah. Jadi jangan konotasinya kalau innalillahi ada orang meninggal ya. Nah, teman kita sudah innalillahi ini. Innalillahi adalah kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki adalah hakikatnya titipan dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
Ma min ahadin yusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tidaklah seseorang tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ya Allah berikanlah saya pahala dalam musibah saya dan berilah saya ganti yang lebih baik. Illa ajarahullahu fi musibatih wa akhlafahu khairan minha. Pasti akan diberikan pahala oleh Allah dan pasti akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ingat, tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada itu semua. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta mu'afan fi jasadika," apabila engkau bangun tidur sehat walafiat, badannya seger, aminan fi sirbika, bangun tidur jiwanya dalam keadaan tenang, masih hidup, indaka qutu yaumika, engkau masih punya makanan yang dimakan pada hari ini, fa'alat dunya wa ahliha al-afa, terserah di dunia itu orang mau malang melintang, malang mikung, ngalor ngidul ngetan ulang, terserah, biarin. Anda sudah dalam keadaan yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi? Ya, itu sudah nikmat luar biasa. Kita bangun tidur, kita buka mata sehat walafiat, menggerakkan jari, alhamdulillah bisa. Tengok kanan, tengok kiri bisa, berdiri bisa, melangkah kaki bisa. Alhamdulillah. Banyak orang tidur tidak bangun. Ada orang tidur mau bangun tidak bisa, sakit. Ya, kita bangun kok dalam keadaan sehat, fresh, itu sudah nikmat luar biasa. Terutama yang usianya sudah lanjut, bangun tidur sehat, itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau hari ini saya sehat itu nikmatnya luar biasa, melebihi yang lain. Kalau orang tua mungkin terasa, tapi kalau masih muda ini kadang kita lalai. Bangun tidur jeglek, langsung berdiri, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat bangun tidur sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sehat badannya, aminan fi sirbika, nyawanya dalam keadaan baik, tidak ada ancaman, masih hidup, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ditambah sama Allah, indaka qutu yaumika, bahan makanan hari ini sudah ada. Itu luar biasa yang kita punya. Kadang kita belanja itu untuk 1 bulan ya, akhi. Rekening kita tumbuh untuk berapa lama? Kok gak bersyukur? Kata Nabi aja, mempunyai makanan buat 1 hari ini itu sudah luar biasa. Terserah dunia mau malang melintang, biarin. Ada orang beli pesawat, biarin. Ada orang mau beli tanah hektaran, biarin. Mau beli mobil mewah, biarin. Ada orang bikin pesta meriah dan diundang, biarin. Sudah nikmat dari Allah. Bangun tidur sehat walafiat, masih hidup, punya makan 1 hari. Apalagi bangun tidur masih punya kopi. Alhamdulillah. Tidak terasa, terserah dunia mau ngapain, lo terserah lo. Alhamdulillah ada kopi, nikmat rasanya. Jangan ditingin pusing ya. Biarin, manusia itu sudah macam-macam, terserah. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam urusan dunia, maka kita lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Kita punya mobil, ya Allah, tetangga kita cuma punya motor. Kita punya motor, alhamdulillah, tetangga saya cuma punya sepeda. Motor saya Mio misalnya, harga 5 juta yang bekas. Sepedanya dia mereknya apa? Yang 50 juta. Tapi tidak mungkin ya, tidak punya motor beli Brompton, saya kira tidak mungkin.
Saya punya sepeda motor, dia cuma sepeda ontel, ya Allah Gusti. Saya punya sepeda ontel, dia tidak punya apa-apa. Tenang kalau melihat kepada orang yang di bawah. Rumah kita, rumah tipe 36, alhamdulillah teman saya masih ngontrak. Yang ngontrak alhamdulillah teman saya masih di asrama. Ya. Kita penghasilnya sekian juta, alhamdulillah. Tetangga saya sekian. Tetangga saya ada yang tidak bekerja. Kalau kita melihat dalam urusan dunia ke arah yang bawah, kita merasa bersyukur nikmat kepada Allah. Jangan melihat ke arah atas. Nah, ini berbahaya, menjadikan kufur nikmat. Wah, tetangga saya beli atap baru, ya Allah, sampai kepikiran ya, tetangganya beli atap baru, kepikiran malam panas dingin, tidak bisa tidur. Beli apa lagi? Brompton, panas dingin lagi. Beli rumah lagi, kita panas dingin. Ya Allah Gusti, yang dapat nikmat orang, yang dapat susah ke kita. Rugi dua kali. Pertama kita rugi sakit, yang kedua kita kalau syirik atau iri itu amal kita hancur, dibakar seperti kayu bakar, habis karena iri tadi. Ya, kalau dalam urusan dunia lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Kemudian kalau kita melihat akhirat, gantian, lihatnya ke atas, jangan ke bawah. Wah, saya lihat teman saya, alhamdulillah teman saya sholatnya seminggu sekali Jumatan. Akhirnya nggak tambah nih akhiratnya. Kalau dalam akhirat, ya Allah, teman saya kok rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin dekat sama ulama, rajin sedekah. Kita lihatnya kalau urusan akhirat ke atas, urusan dunia ke bawah. Intinya kenikmatan yang kita dapatkan di dunia adalah relatif, tergantung daripada hati dan perasaan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya dengan bersyukur, jadi nikmat, terasa lezat. Tapi nikmatnya banyak, kita tidak syukuri, masih terasa kurang dan kurang dan kurang terus. Dan ingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia kalau dikasih emas 1 gunung pasti pengen 2. Kasih 2 gunung emas, pengen 3. Tidak akan pernah berhenti terus kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Sudah mati baru berhenti keinginannya mencari dunia. Kita harus menyikapi itu dengan bijaksana. Apa yang ada kita nikmati, alhamdulillah. Bangun tidur sehat walafiat, bisa minum kopi, bisa sarapan, alhamdulillah, nikmat semua. Orang mau ngapain terserah. Ini dulu ada sebuah kisah seorang soleh miskin. Jadi beliau itu sukanya beribadah dari satu kampung ke kampung yang lain, ke masjid, suatu ulama, mengembara dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kumpul sama teman-temannya kan banyak ngobrolnya, banyak kongko-kongkonya, tapi kalau dia berkelana sendiri kan banyak zikir kepada Allah. Ini mengalami banyak interaksi dengan orang lain, banyak mengambil ibrah. Nah, ini orang soleh itu miskin, mengembara itu membawa roti sama air putih kok. Berkelana karena siang dia istirahat cari tempat berteduh. Di lalahnya di sampingnya itu ada istana megah punya bangsawan, ya keluarga raja lah. Dalam sebagian riwayat itu punya seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Itu Ibrahim bin Adham itu adalah orang soleh kekasih Allah. Perjalanannya dulu dia mewah, kaya raya, pejabat, ya bangsawan, keluarga raja. Itu tidur di bawah pohon dengan nikmatnya. Ini sang raja dari bangsawan lihat dari atas jendela. Ada orang kok nikmat banget ya tidur, padahal geletak aja di bawah pohon. Saya yang istana kayak gini tidurnya susah. Ya. Susahnya bagaimana? Hari ini uangnya masuk berapa, yang keluar berapa? Mikir. Ini gajinya berapa? Ya penghasilan 1M gaji 100 juta kok pusing. Itu tidak masuk akal ya. Itulah orang kaya. Jangan dikira orang kaya itu senang nikmat tidur ya. Orang kaya itu semakin susah tidurnya. Ya, itu contohnya aja. Ini tidak masuk akalnya itu begini.
sebulan dia penghasilan 1 miliar, gaji karyawan 100 juta tuh terasa berat. Oh, gaji karyawan kok banyak sekali. Itulah orang kaya. Ini ada orang kok nikmat banget tidur, nggak pakai bantal wala kasur, langsung geletak. Habis dilihat terus, nikmat bangun tidur, dia buka bekalnya, diambil rotinya, dimakan, diminum airnya. Alhamdulillah. Dari atas ini istananya tuh, ini orang alhamdulillah apanya sih? Air cuma putih, hanya makan sepotong roti itu alhamdulillah di mana? Dia terheran-heran. Biasanya makan itu hidangnya berapa macam? Itu istananya megah, ornamennya dari permata-permata, bajunya mewah. Ini orang alhamdulillah di mana ini? Terus dia mengucapkan syair orang tadi, khubzun wa ma'un wa dhillu dzakan na'imul ajallu kafartu ni'mata rabbi in qultu anni mukillu. Ada roti, ada air, ada tempat meneduh. Ini nikmat yang besar. Kalau saya mengatakan saya orang yang kurang, aku termasuk orang yang kufur nikmat, kata dia. Ini dari atas tuh denger yang itu Ibrahim bin Adham. Ini alhamdulillah dari mana? Kok nikmat besarnya tuh nikmat apanya? Air putih sama roti. Kalau saya tidak bersyukur termasuk kufur nikmat. Kufurnya dari mana? Panggil karyawannya, suruh panggil. Tolong suruh ke atas. Saya tidak mau. Ngapain saya ke situ? Mau ada sesuatu? Tidak mau. Tapi dipaksa, akhirnya dipaksa dibawa ketemu sama sang bangsawan tadi. Disiapin jamuan makan mewah. Silakan makan wahai di sana. Alhamdulillah saya sudah kenyang, barusan saya makan. Tidak dilirik apa ini, tidak tanya ini makanan apa, tidak. Alhamdulillah saya sudah makan, alhamdulillah nikmat. Lalu tadi saya mendengar Anda mengucapkan khubzun wa ma'un wa dhillu dzakan na'imul ajallu kafartu ni'mata rabbi in qultu anni mukilu. Itu dari mana? Wahai fulan, kamu apakah tidak merasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan? Ini adalah nikmat, saya bisa menikmati. Anda seperti ini, tapi Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang kaya bangsawan tersebut taubat dengan taubat dan nasuha, karena sadar itu orang seadanya dapat nikmat hidup, tapi saya kesini, saya gini mewah begini, tidak mendapatkan kenikmatan hidup. Wahai fulan, kalau gitu saya tak ikut kamu aja lah, berkelana supaya jadi orang yang bersyukur, bisa merasakan kenikmatan hati. Akhirnya dikasih nasihat sama orang yang miskin tadi. Wahai fulan, kalau kamu ingin ikut saya, ini semua barang-barang istana kasihkan sama orang, habis itu ikut saya. Nah, dibagi-bagi sama anaknya, sama saudaranya, tetangganya dibagi. Akhirnya ikut orang tersebut. Dan ternyata Ibrahim bin Adham beribadah suluh kepada Allah, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ahli ibadah dan tergolong kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli hikmah. Sering kita baca, salah satu tokoh sufi adalah Ibrahim bin Adham. Orang kaya raya, bangsawan, masih keluarga raja, dikasih nasihat oleh orang miskin, tapi mendengarkan dan patuh karena nasihatnya benar, ikut. Ya, jadi lihat statement yang dibikin, jangan melihat orang yang bikin statement. Statementnya baik, ini ngajak kebaikan, ikut. Jangan dilihat yang bikin statement orang miskin. Ya, orang kaya, pejabat, keluarga raja, kalau alhamdulillah mendapat petunjuk hidayah dari Allah, akhirnya ikut. Jadi jangan sampai seorang yang kaya, bangsawan atau pejabat, dikasih nasihat, dikasih kritik, dikasih usulan, langsung menutup diri, tidak mau. Nah, ini karena apa? Melihat siapa yang bicara, siapa yang membuat statement, bukan apa yang dibicarakan, bukan statementnya itu apa. Ya, itu saya cerita itu
bangsawan zaman dulu. Nah, bangsawan zaman sekarang ya saya kurang begitu mengikuti lah. Zaman dulu itu kalau meskipun orang kaya bangsawan dikasih nasihat langsung, hatinya hidup, akhirnya mengikuti. Kalau zaman sekarang wallahu a'lam. Ya, karena ulama zaman dulu hatinya itu hidup, umatnya hatinya tidur. Hati yang hidup bisa membangunkan hati yang tidur. Akan tetapi zaman sekarang ulamanya hatinya tidur, umatnya hatinya mati. Mana mungkin orang tidur bisa membangun orang mati? Kalau zaman dulu gampang. Jadi kita sering mendengar, sangat sering dalam kitab kita disebutkan ada orang taubat dalam semalam, ketemu orang kasih nasihat langsung taubat, itu sering sekali kita baca. Zaman sekarang jarang kita nemui. Sebab apa? Ulama zaman dulu hatinya itu hidup, warganya, rakyatnya itu hatinya tidur. Orang hidup bangun orang tidur gampang, tapi zaman sekarang susah karena ulamanya hatinya sudah tidur, umatnya hatinya sudah mati. Alhamdulillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya, khubzun wa ma'un wa dhillu zakan naimul ajallu kafartu ni'mat rabbi in kuntu anni mukillu. Subhanallah, ini syair pendek tapi sangat berharga dan banyak dihafalkan oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat, jadi mengingatkan kita akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kita, menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menghadiri majelis taklim Anwarul Haramain setiap hari Sabtu ba'da Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Yang akan kita bahas adalah Sirah Nabawiyah, yang sesi pertama dan sesi kedua bergantian antara tafsir, hadis nabawi, fikih dan akidah. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.